Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Polres Barito Selatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warga mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Kapolres Barito Selatan AKBP Jackson R. Hutapea beserta personil Polres melakukan giat Majalembu, di mana kegiatan ini merujuk pada tatap muka dan dialog untuk menyerap aspirasi warga. Beberapa waktu lalu, Ibtu Ines Putri Sarjono secara eksklusif telah berdialog dengan Kapolres Barito Selatan, AKBP Jackson R. Hutapea. Berikut diskusi hangat yang kami sajikan kepada Anda. Pemirsa, berbagai kegiatan Polres Barito Selatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warga mendapatkan apresiasi masyarakat. Kapolres Barito Selatan AKBP Jackson R. Hutapea beserta personel Polres melakukan giat Majalembu, di mana kegiatan ini merujuk pada tatap muka dan dialog untuk menyerap aspirasi warga. Selain itu, Polres Barito Selatan juga secara aktif mendukung program ketahanan pangan melalui penanaman dan panen jagung serta membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara dalam layanan publik, Polres Barito Selatan telah melakukan program Anjeli Peterhali dan pelayanan publik lainnya. Dan untuk mengulas lebih banyak kegiatan Polres Barito Selatan, telah ada di studio Polri TV Kapolres Barito Selatan AKBP Jackson R. Hutapea. Selamat datang di Polri TV, Bapak. Terima kasih, Mbak. Baik, Pak. Berbagai kegiatan Polres Barito Selatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warga mendapatkan apresiasi dari masyarakat, ya, Pak. Dan di antaranya ada kegiatan Majalembu. Mungkin dapat dijelaskan untuk kegiatan tersebut itu apa sih, Pak, sebenarnya? Ya, Mbak. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada TV Polri yang sudah memberikan ruang kepada Polres Barito Selatan untuk menyampaikan apa yang sudah menjadi capaian Polres Barito Selatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dapat kami sampaikan kalau terkait program Majalembu, ini diambil dari bahasa Dayak Bakumpai. Oke. Ya, artinya apa? Pimpinan harus turun ke bawah, menyerap aspirasi dari masyarakat dan mendengarkan langsung apa yang menjadi saran, masukan untuk kepolisian. Jadi makanya kita membuat program ini. Baik, berarti selama melakukan giat Majalembu ini, kalau boleh tahu permasalahan apa sih, Pak, yang dominan mungkin ditanyakan oleh masyarakat? Ya. Jadi yang paling dominan masyarakat pada saat kita turun itu, masyarakat selalu menyampaikan bahwa di wilayahnya masih banyak konflik terkait agraria, pertanahan. Kemudian yang kedua terkait peredaran narkotika, kemudian terkait adanya masih aksi-aksi balap liar, dan semua kondisi-kondisi di tengah masyarakat mereka pasti sampaikan. Baik. Kemudian Pak, kalau untuk giat Majalembu ini, kalau boleh tahu dilakukannya kapan, Pak? Ya, jadi Majalembu ini kegiatannya kita laksanakan tiap minggu. Ya, setiap hari Kamis itu Kapolres, Kapolsek wajib turun ke lapangan, hadir di tengah-tengah masyarakat, serap aspirasi masyarakat. Dan ini sesuai dengan program apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, Kalteng, yaitu respek. Salah satunya itu responsif. Oke. Nah, bagaimana kita harus responsif, datang ke masyarakat tidak hanya menunggu di kantor nih. Iya. Nah, kita harus turun nih, mendengar, menyerap aspirasinya. Jadi langsung ya, Pak, ya, turun ke sana. Betul sekali. Baik, Pak, selain itu Polres Barito Selatan juga secara aktif informasinya bahwa mendukung program ketahanan pangan. Dan merupakan salah satu mendukung program ketahanan pangan yang terbaik di Provinsi Kalimantan Tengah. Seperti apa? Boleh ceritakan, Pak? Alhamdulillah. Jadi sejak pemerintahan Bapak Prabowo Gibran dalam program Astacita, salah satu tujuan dari Bapak Presiden adalah mengupayakan program ketahanan pangan. Bagaimana Indonesia itu harus menjadi negara swasembada pangan. Dan Polri dalam hal ini diberikan tanggung jawab untuk menanam jagung. Alhamdulillah, Polres Barito Selatan menyikapi hal ini dengan sangat luar biasa. Peran Babin Kamtibmas sampai ke desa-desa menggerakkan masyarakat untuk melakukan penanaman jagung. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini, sampai dengan Desember kuartal keempat, Polres Barito Selatan itu sudah menanam lebih dari 400 hektar, Mbak. Ya, itu luar biasa. Ya. Dengan segala kondisi kendala yang dihadapi oleh wilayah, khususnya di Barito Selatan, itu sebagai informasi, Mbak, wilayah Barito Selatan itu hampir seluruhnya
adalah wilayah perairan. Di 6 kecamatan yang ada di Barito Selatan, itu 5 kecamatan itu berada di pinggiran Sungai Barito. Oke. Jadi setiap tahun itu pasti menghadapi banjir. Oke. Tapi alhamdulillah berkat semangat dan kerja keras Babin Kamtimas dan juga masyarakat yang mau bersama-sama dengan kepolisian mensukseskan program pemerintah ini, alhamdulillah sampai dengan saat ini 400 hektar sudah ditanam di Barito Selatan. Dan jujur Mbak, Ya. saya ceritakan sedikit, untuk wilayah Kalimantan Tengah, target yang diberikan oleh Kementerian Pertanian itu luar biasa. 300.000 hektar Mbak. Wow. 300.000 hektar. Namun dengan seperti kondisi yang saya sampaikan tadi, wilayah Kalimantan yang gambut, berair, itu memang tantangannya luar biasa. Capaian Polres-Polres di Kalimantan Tengah sudah luar biasa. Bapak Kapolda selalu menekankan, ayo kita kerja, tanam. Dan alhamdulillah maksimal, walaupun mungkin belum sampai 300.000 hektar, tapi itu sudah sangat luar biasa. Memang dihadapinya memang luar biasa ya dengan kondisi geografisnya memang Betul seperti sekali. itu. Iya. Baik Pak, kemudian Polres Barito Selatan ini informasinya juga membangun Satuan Pelayanan Gizi atau SPPG. Mungkin dapat dijelaskan Pak untuk pembangunan SPPG-nya mungkin serta dapat menyiapkan berapa MBG Pak untuk dibagikan kepada masyarakat. Terima kasih. Ini juga tantangan yang sangat luar biasa, Pak. Seperti apa Pak? Jadi ini salah satu program dari Bapak Presiden terkait makan bergizi gratis. Bagaimana anak-anak didik kita ini dipersiapkan untuk Indonesia Emas 2045. Dan pada saat ini diluncurkan, kita masih bingung nih Mbak. Dari mana nih modal untuk membangun dapur SPPG, bagaimana konsepnya, bagaimana kalau nanti terjadi sesuatu. Tapi alhamdulillah berkat arahan dan petunjuk dari Bapak Kapolda, kami Polres Barito Selatan menjadi salah satu yang tercepat dalam membangun dapur SPPG ini. Ya, jadi kita baru dicanangkan bulan Juli, alhamdulillah per tanggal 22 Oktober kita sudah beroperasional. Dan saat ini kita sudah melayani 2.500 penerima manfaat. 2.500? 2.500 Mbak. Wow, dari bulan Oktober berarti ya? Ya, sudah. Wow, luar biasa sekali. Dan informasinya juga Pak, kalau untuk layanan publik, Polres Barito Selatan juga telah melakukan program Anjeli Peterhali dan pelayanan publik lainnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mungkin ini kan nama-namanya asing ya Pak untuk saya. Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Jadi memang unik dan itu menjadi daya tarik bagi masyarakat. Apa sih, penasaran kan? Anjeli, apa itu Anjeli? Ternyata Anjeli itu antar jemput sambil patroli. Oke. Ya, ini salah satu program unggulan kami sehingga Polres Barito Selatan itu mendapat predikat WBBM. Jadi di wilayah Kalimantan Tengah itu baru 2 Polres Mbak yang punya predikat WBBM, dan ini predikat tertinggi dalam hal pelayanan publik. Dan kemudian Anjeli ini programnya adalah bagaimana anggota Polair itu sambil patroli di wilayah perairan di sungai itu nanti melayani masyarakat yang membutuhkan, misalnya orang-orang sakit, kemudian orang-orang yang mau cepat mungkin ke daerah lain, nanti kita berikan kapal Polair itu untuk mengantarkan. Dan alhamdulillah program Anjeli ini menjadi program unggulan mewakili Polri Mbak. Luar biasa. Di Kementerian Pan-RB kemarin dalam hal pelayanan inovatif. Selain itu ada lagi apa tadi programnya? Peter Harley. Apa itu Pak? Peter Harley ini penasaran banget itu Pak. Pelayanan terpadu hari libur. Jadi Peter Harley ini Mbak, Sabtu Minggu kita tetap membuka kantor. Jadi supaya masyarakat yang sedang sibuk mungkin Senin sampai Jumat, dia bisa Sabtu Minggu ke kantor, pengurusan SIM, SKCK, kita buka itu. Berarti 24 jam per 7 hari ya Pak ya? Iya, betul sekali. Kita harus siap untuk masyarakat. Dan Peter Harley keren. Nah, itu tambahannya tuh. Kelompok rentan. Kerennya itu kelompok rentan. Jadi saya sedikit cerita Mbak. Kota Buntok, ibu kotanya Barito Selatan itu, dengan Polres Barito Selatan itu jaraknya setengah jam, kurang lebih 18 km. Nah, kita Polres Barito Selatan hadir menyiapkan kendaraan nih di kota bagi masyarakat yang itu tadi kelompok rentan, kita bawa nih ke Polres. Setiap Senin sampai Jumat, kalau mereka mau datang ke Polres
pengurus SIM, SKCK dan yang lainnya, kita bawa nih supaya mereka bisa terbantu. Gitu. Oke, luar biasa ya. Memang cara dari Polres Barito untuk bisa mendekatkan masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik tentunya untuk masyarakat. Terakhir, Bapak, mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar selalu bersinergi dengan Polri dalam menjaga Kamtibmas dan segera melapor jika terjadi potensi gangguan keamanan di lingkungan. Silakan, Pak. Ya, jadi untuk seluruh masyarakat Barito Selatan, saat ini Polri sudah memiliki call center pengaduan 110. Kami meminta kepada seluruh masyarakat agar memanfaatkan layanan ini apabila ada laporan, kejadian ataupun peristiwa penting lainnya, silakan menghubungi layanan 110 dan itu gratis. Dan kami dari personil Polres Barito Selatan akan hadir sebagai polisi penolong dan Polres Barito Selatan siap hadir untuk masyarakat Barito Selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Terima Bapak kasih, Kapolres sama-sama, Mbak. Barito Selatan AKBP Jackson R. Hutapea telah berdialog bersama dengan kami tentang pelayanan terbaik Polri yang dimiliki oleh Polres Barito Selatan. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi ya Bapak untuk bisa hadir. Dan pemirsa, demikian dialog bersama Kapolres Barito Selatan AKBP Jackson R. Hutapea. Kita akan berjumpa lagi dalam dialog bersama personel Polri dengan giat-giat yang tentunya menginspirasi lainnya. Sampai jumpa dan salam presisi. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.